Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Hari ini kita akan membahas tentang piutang wesel atau sering orang mengatakan wesel tagih atau notes receivable. Ya. Apa itu wesel tagih atau piutang wesel? Wesel tagih adalah dokumen tertulis yang berisi perjanjian untuk membayar sejumlah uang yang itu berupa pokok pinjaman kepada pihak tertentu di tempat tertentu pada tanggal tertentu atau sesuai dengan permintaan, dan biasanya ditambah dengan bunga sesuai dengan persentase tertentu dari pokok pinjaman per tahun. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk piutang wesel ada yang mengatakan wesel tagih, ada yang notes receivable. Dan untuk piutang wesel ini biasanya memiliki tanggal jatuh tempo, di mana nilai pada saat jatuh tempo itu terdiri dari nilai nominal ditambah dengan bunga. Sedangkan nilai nominal itu adalah nilai yang tertera dalam wesel tersebut. Sedangkan bunga nanti akan kita bahas di bagaimana cara menghitung bunga wesel. Kemudian tanggal kapan wesel akan dibayar itu disebut dengan tanggal jatuh tempo. Nah, ini contoh, misalkan sebuah wesel yang berisi nominalnya adalah 4 juta, tingkat suku bunganya 6% dan jangka waktunya 45 hari. Diterima tanggal 12 Maret untuk menggantikan piutang usaha. Nah, di sini awalnya adalah transaksi itu berupa piutang usaha, tapi kemudian dipindah menjadi piutang wesel. Jadi yang tadinya pada saat terjadinya atau munculnya piutang usaha itu piutang usaha muncul di sebelah debit, karena dipindah menjadi piutang wesel maka piutang usaha atau piutang dagang itu disusun di sebelah kredit, sedangkan sebelah debitnya adalah piutang wesel atau wesel tagih. Kemudian pada saat jatuh tempo, maka pada saat jatuh tempo tadi kita akan membayar sejumlah nominal ditambah dengan bunga. Nah, di sini karena jangka waktunya adalah 45 hari, nilai nominalnya 4 juta dan bunganya adalah 6%, maka bunga yang akan kita terima adalah 6% kali 4 juta dikalikan dengan 45 per 360. Ini dianggap 1 tahun adalah 360 hari. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa 1 tahun itu ada dua pendapat. 1 tahun itu ada yang kalau tahun sesungguhnya itu 1 tahun itu 365 hari. Tapi kalau tahun perkiraan 1 tahun itu adalah ada 360 hari. Jadi nanti tergantung mana yang dianut. Nah, dalam hal ini adalah 1 tahun dianggap 360 hari. Jadi 1 bulan itu kalau 360 hari, jadi rata-rata 1 bulan itu adalah 30 hari ya. 30 kali 12, 360 hari. Kemudian untuk mencari bunganya adalah 6% kali 4 juta kali 45 per 360 sama dengan 30.000. Maka jurnalnya yang diterima adalah nilai nominal plus bunga, maka kasnya adalah 4.030.000 pada piutang wesel atau wesel tagih sebesar nominal 4 juta dan pada pendapatan bunga sebesar 30.000. Kemudian seandainya tanggal 26 April piutang wesel itu tidak dapat ditagih, maka jurnalnya si pemegang wesel itu akan menjurnal piutang usaha pada piutang wesel pada pendapatan bunga. Jadi ini tetap dihitung pendapatan bunga yang telah terjadi meskipun piutang wesel tersebut tidak dibayar, itu tetap dihitung ya. Ini tetap dihitung walaupun belum dibayar. Kemudian bagaimana kita menghitung jatuh tempo? Nah, di sini
cara menghitung jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal wesel itu dilunasi. Ini contoh, misalkan tanggal wesel adalah 16 Maret, jatuh temponya. Ini kita ditanya tanggal berapa jatuh temponya apabila wesel tersebut sebesar 90 hari ya. Umurnya adalah 90 hari. Maka kita harus mencari caranya seperti ini. Jumlah hari wesel adalah 90 hari. Nah, karena kita mencari 90 hari, kita mulainya dari tanggal 16 Maret. Kita untuk bulan Maret itu kan 31 hari ya. Jadi kita mulainya tanggal 16, maka untuk bulan Maret itu ada 15 hari. Kemudian 15 untuk bulan April itu 30 hari. Kemudian Mei 31 hari. Jadi kita total 15 tambah 30 tambah 31 itu 76 hari. Karena jumlah hari tadi jatuh tempo sampai 90 hari, maka kurang 14. Jadi kalau misalkan kita lihat, jadi 15 tambah 30 tambah 31. Nah, ini tambah lagi dengan 14, maka ini jumlahnya adalah 90 hari. Nah, jadi untuk tanggal jatuh tempo nanti jatuh pada tanggal 14 Juni. Itu caranya ya. Jadi untuk bulan Maret itu 15, kemudian bulan April 30, bulan Mei 31, dan bulan Juni 14, karena nanti di total ada 90 hari. Maka tanggal jatuh tempo adalah tanggal 14 Juni. Itu cara mencari tanggal jatuh tempo. Nah, sekarang untuk mencari berapa nilai jatuh temponya adalah seperti tadi yang sudah kita bahas, bahwa untuk nilai jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga. Nah, ini contoh. Weselnya adalah $6.000. Tingkat suku bunga 12%. Kemudian tanggal hari weselnya adalah 30 hari. Nah, sekarang kita menghitung bunga. Nah, di sini untuk menghitung bunga itu biasanya kita menggunakan begini ya, PRT. I sama dengan PRT. I sama dengan PRT. I itu adalah interest, P price, R itu rate, T time. Jadi I sama dengan price rate time, atau bunga kalau dibahasakan adalah bunga sama dengan pokok dikalikan dengan tingkat suku bunga dikalikan dengan time atau waktunya. Nah, kalau kita lihat dalam contoh tadi, nominalnya adalah $6.000 kali tingkat suku bunga 12%, kemudian time-nya adalah 30 hari. Nah, ini kalau kita perhatikan inilah menggunakan waktu kiraan dari 360 hari. Kemudian kita jumlahkan, kita kalikan, maka bunganya adalah $60 ya. Jadi nilai pada saat jatuh tempo adalah pokok tadi 6.000 ditambah dengan bunganya adalah 60. Maka nilai yang akan nilai pada saat jatuh tempo adalah $6.060. Kemudian contoh berikutnya, nah ini wesel 6.000, kemudian jangka waktu 30 hari tadi, kemudian tingkat suku bunga adalah 12%.
ini diterima dari penjualan barang. Jadi pada saat penjualan barang itu diterima dengan menggunakan wesel. Maka jurnalnya adalah wesel tagih atau piutang wesel pada penjualan. Jadi langsung ke wesel tagih. Beda kalau misalkan pada saat penjualan itu tidak menggunakan wesel, maka muncul piutang dagang atau piutang usaha. Tapi karena dalam transaksi penjualan barang itu menggunakan wesel, maka jurnalnya adalah wesel tagih atau piutang wesel pada penjualan. Kemudian contoh berikutnya, pada saat wesel jatuh tempo akan menerima sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga tadi. Tadi kan sudah kita hitung ya, bahwa nominalnya adalah 6.000, kemudian bunganya adalah $60. Maka yang kita terima adalah $6.060. Maka jurnalnya kas 6.060 pada wesel tagih 6.000 pada pendapatan bunga $60. Seperti itu. Jadi gampang ya. Intinya bahwa pada saat jatuh tempo jumlah yang diterima adalah sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga. Cara menghitung tadi adalah I sama dengan PRT, price rate time. Kemudian ini kalau seandainya gagal membayar wesel pada tanggal jatuh tempo. Jadi nanti yang tadinya piutang wesel kita pindahkan ke piutang dagang. Tetap menghitung pendapatan bunga ya. Nah, piutang wesel, piutang dagang pada piutang wesel atau satu lagi pada pendapatan bunga. Nah, ini susunan di neraca. Kan kemarin sudah kita bahas ada piutang dagang, ada piutang wesel ya. Jadi ini adalah contoh susunan di neraca mengenai piutang wesel dan piutang dagang. Nah, kalau di piutang dagang itu ada piutang dagang itu dicantumkan sebesar nilai netonya atau nilai bersihnya, yaitu piutang dagang sebesar bruto dikurangi dengan cadangan kerugian piutang atau cadangan piutang tak tertagih. Nah, itu di piutang dagang. Sedangkan untuk piutang weselnya di sini ada di sebelah atas sebelum piutang dagang ya. Itu susunan di neraca. Nah, sekarang itu sudah saya bahas. Kita bahas bersama bagaimana cara menghitung nilai jatuh tempo, kemudian cara menghitung bunga, ini sangat gampang. Kemudian bagaimana membuat jurnalnya pada saat transaksi muncul piutang wesel, kemudian bagaimana jurnal pada saat jatuh tempo, kemudian bagaimana seandainya pada saat jatuh tempo itu belum bisa membayar, itu sudah kita bahas. Nah, sekarang ini ada latihan kasus yang berkaitan dengan piutang ya. Berkaitan dengan piutang. Nah, silakan kalian kerjakan dan dikerjakan dan dikumpulkan di SIAKAD di forum SIAKAD kolom komentar. Oke, begitu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.